Oke, sudah saya rekam, Mas Fuad. Hari ini ada yang mau presentasi? Silahkan, ada siapapun. Mas Fahrudin mau presentasi tambahan yang lain? Mas Fuad mau tambahan? Kalau aja mau presentasi, siap? Atau ntar dulu ya karena sumnya error ya? Bisa aja sih berjalan Pak, cuman untuk membuka database-nya yang nggak bisa. Untuk local hostnya yang error ya. Oke, nanti kita coba ya nanti ya. Baik, Pak. Oke, nanti di malam ini kita akan ambil kasusnya Mas Fuad ya karena ada project ya, tapi belum connect ke examnya ya. Saya belum tahu gimana salahnya di mana ya. Nanti mungkin ada opsi mengganti software ya. Kita akan coba malam ini. Oke, saya share screen dulu sebentar. Oke. Wah, malam ini kita ngobrol teman-teman ya. Kita ngoding bareng. Kalau mau sambil buka program boleh. Ya, kalau saya terlalu cepat bilang aja ya. Misalkan kadang sering soalnya bukan sering, kadang ada gitu yang pelan gitu kan, butuh butuh konsentrasi ya. Apalagi ini kan online ya, kadang delay gitu. Ya, jadi bilang aja kalau terlalu cepat gitu. Nah, sebelum ke sana kita cek dulu LMS-nya. Ini absennya udah ada ya teman-teman, insya Allah nggak telat. Kita sampai besok juga ini 24 jam silakan bisa absen, rekamannya udah lengkap insya Allah. Ya, sudah 6 kali kurang 2, kurang 3 ya. Kalau sekarang kan yang kelima atau yang ketujuh ya kalau sama tutor. Nanti kurang 2 lagi ya. Terus UAS ya, enak banget ya. Bentar lagi UAS. Terus ini udah di ujung-ujung ya, di ujung ya itu udah masuk ke last boss ya, last boss di web dinamis ya, boss terakhir yaitu PHP, PHP ya, tapi kita sebut itu PHP gitu aja ya. Tapi bukan pemberi harapan palsu ya. Tapi ini sebuah program gitu. Kalau ada pertanyaan bisa langsung komen boleh atau open mic ya boleh selama uh, belajar hari ini. Oke. Pertama ini ya, kita sebelum ke program, kita kenalan dulu nih ya sama PHP, ya PHP atau PHP. Apa sih PHP gitu? PHP itu Hypertext Preprocessor ya, itu disingkat PHP. Sebuah bahasa pemrograman web berbasis server ya. Biasanya tuh PHP memang ada hubungannya dengan query. Nah, nanti kita akan mungkin ada beberapa teman yang terkejut ya karena baru paham ya. Oh, ternyata kita bisa menghubungkan database yang teman-teman buat di mata kuliah Pasi Sahata, kita hubungkan ke dalam web dinamis gitu. Tapi kalau untuk Mas Farudin udah paham insya Allah. Ya, terus sifatnya open source ya. Terus kelebihannya apa ya? Ya untuk inputan form gitu. Terus penulisan ya. Kalau di CS atau CSS itu kan script language gitu kan. Nah, kalau di PHP seringnya adalah pakai tag yang standar ya. Kurung kurang apa ini namanya? Kurung lancip. Bukan kurung siku ya. Tanda tanya PHP ditutup oleh seperti ini ya. Cara 1 dan 2 itu yang sering digunakan gitu. Jadi fokus aja yang ke yang standar aja ya fokusnya. Ini yang akan sering digunakan gitu aja. Contohnya ini nih ya, kita ingin menampilin echo. Echo itu cara menampilkan. Kalau di Alpro, Alpro itu pakai ini ya teman-teman ya, pakai C++ ya, ya enggak?
J. Nah, kalau Alpora itu pakai apa? Print out. Apa ya? Apa? Print out. Saya lupa soalnya. Untuk menampilkan tulisan, menampilkan hasil. Ada yang ingat? Si out. Oh ya, si out. Ya ampun, saya lupa. Saya kira print out ya. Si out bisa. Kalau di C++ kan si out ya, Mbak Dinan ya. Kalau di kita di PHP ya, echo. Echo. Kok kayak bahasa Arab ya? Echo. Echo ya makanya pakai echo. Ya, nanti seperti ini ya kalau di C++ tadi pakai si out. Kalau print out itu apa ya? Saya lupa, Java kayaknya. Echo begini, BR itu ganti baris ya. Jadi kalau mau ganti baris atau enter itu pakai tag BR. Nanti tampil seperti ini ya. Terus untuk scriptnya, penulisannya ada dua cara. Yang pertama adalah embed script ya yang di dalamnya, di dalam HTML seperti ini. Ya, tapi kalau teman-teman memberi PHP di dalam HTML, maka bukan .html lagi di atas ini. Ya, ingat. Tapi .php. Terus kemudian tampilin echo ya, selamat datang. Ada juga yang menggunakan seperti ini. Ya, tapi yang sering yang ini sih yang sering. Gitu. Nah, terus kemudian selain pengenalan tentang itu ya, tentang penulisan ya, di PHP itu ada variabel juga teman-teman ya, ada variabel sama tipe data. Kan kita udah belajar tuh variabel di JavaScript ya, di JS gitu. Oh ya, ini mumpung udah sampai PHP ya, kita masih ada kesempatan 2 kali Zoom. Ini bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan sesuai dengan challenge ya, masih ada kesempatan 2 kali Zoom lagi ya. Mungkin di salah satunya ya, mungkin Mbak Dinan, Mas Fuad ya. Ini kayaknya Mas Fuad deh yang mau maju mungkin ya kalau ini udah selesai ya. Ya, jadi masih ada kesempatan 2 ya, 2 kali Zoom untuk presentasi ya, biar dapat A langsung kayak gitu. Terus variabel, apa sih variabel ya? Variabel adalah suatu lokasi dalam memori komputer untuk menyimpan data dan nilai ya. Kalau di sini variabel itu di PHP menggunakan $$ ya, $S ya. Biasanya diikuti dengan nama ya. Misalkan yang benar itu tanpa spasi ya. Dalam penulisan variabel itu nggak boleh ada spasi seperti ini nggak boleh. Ada tanda simbol nggak boleh, kecuali underscore ya, seperti ini underscore boleh. Nah, kalau lebih dari 2 kata bisa pakai underscore, bisa digabung pakai huruf besar, bisa. Dan ingat, penulisan variabel itu case sensitif ya, artinya nama dengan N-nya besar sama nama dengan N-nya kecil itu berbeda teman-teman. Ya, berbeda. Jadi kalau misalkan teman-teman manggil nama yang N-nya besar ya maka kan tampilnya Rai. Tapi kalau nama yang kecil semua maka yang tampil adalah Rian, seperti ini. Ya, karena case sensitif besar kecilnya huruf itu sangat berpengaruh. Ya, jadi ini sering salah ya teman-teman ya. Salah penamaan, entah penamaan variabel, penamaan elemen ya, kadang sering salah di penamaannya karena cukup sensitif ternyata ya PHP ya. Jadi bukan cuma cewek aja yang sensitif ya, tapi PHP pun sensitif ya. Oke, ini contohnya tadi ya. Nah, gimana kalau tipe datanya ya? Tipe datanya apa aja di sini dijelaskan ya. Tipe datanya itu ada 4 ya. Ada boolean, boolean itu true false. True false, true itu 1, false itu 0. Ada integer, angka semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dan kawan-kawan. Ada float yang koma, dan string. String itu karakter ya. Huruf, simbol ya, pakai string namanya, 4 ini. Gitu. Kalau di C++ mungkin ada deklarasi tipe data di awal ya, misalkan in A sama dengan 3 misalkan ya, gitu. Nah kalau di sini enggak ya, kita enggak perlu deklarasi variabel, langsung dolar ya, dolar sama dengan apa gitu. Nah contohnya nih kalau boolean ya, boolean langsung aja, misalkan kita bikin variabel ya, variabel A. Penulisan variabel itu bebas ya teman-teman ya, tergantung masing-masing orang bebas. Mau X, mau Z bebas. Variabel A sama dengan true ya. Berarti ini sudah jelas bahwa ini itu tipe datanya adalah boolean.
kayak gitu langsung ya. Tapi kalau integer itu nggak perlu pakai petik, langsung aja angka gitu. Dolar harga misalkan, dolar uang sama dengan berapa gitu, 5.000 ya. 5.000 tuh nggak usah pakai petik gitu. Kalau pakai petik itu dianggapnya nanti string gitu ya. Koma-koma pun sama ya untuk pecahan sama tanpa string, tinggal koma-komanya itu pakai titik ya. Yang terakhir string ya. String itu ada 2 jenis, pakai petik tunggal sama petik ganda. Ya, kalau petik tunggal seperti ini ya, pakai petik tunggal. Nah, tapi seringnya itu pakai petik ganda ya. Kalau kita lihat perbedaannya ya. Jadi kalau pakai petik tunggal itu tidak akan menampilkan isi variabel ya. Kan kita bikin variabel nih di atas namanya variabel tulisan. Di mana variabel tulisan ini isinya adalah menggunakan PHP gitu. Nah, kalau pakai petik satu, kalau kita panggil variabelnya, ya tampilnya adalah nama variabelnya doang ya. Tapi kalau dengan petik 2, itu akan muncul isi variabelnya ya, menggunakan data. Menggunakan PHP gitu. Ini yang sering dipakai yang ini biasanya. Ini latihannya. Ini silakan teman-teman nanti ada tugas ini ya kalau nggak salah. Caranya sama seperti ini teman-teman ya, mirip-mirip seperti ini. Ya, mirip seperti ini bisa. Atau seperti ini yang atas. Yang ini bisa. Ya, seperti ini juga bisa. Ya, tinggal dimodifikasi. Terus pengenalan yang ketiga yaitu form. Nah, ini form nih. Ini sudah masuk ke inti permasalahan ya, form. Dulu teman-teman sudah pernah bikin tugas pengisian form di, saya lupa ya, topik keberapa ya gitu, 3 atau 4. Silakan itu bisa di-download kembali. Kalau masih ada juga silakan dibuka. Ya, kita akan memodifikasi form tersebut. Ya, kita akan ubahkan dulu ada banyak isian ya, nama kawan-kawan lah ya, ada radio button, ada checkbox misalkan, ada drop down ya. Ini kita modif ya. Sementara 2 inputan dulu ya, yang penting bisa masuk dulu gitu. Jadi malam ini kita fokusnya ke mengkonekkan data sama insert data. Ya, kita fokus di itu dulu ya. Oke, ini nama alamat. Kalau misalkan punya teman-teman ada lagi yang bawah password dan kawan-kawan, dihapus dulu aja. Ya, silakan dibuka, dihapus dulu, tinggalin 2 nama dulu aja gitu. 2 inputan. Oke, ini formnya. Nah, bedanya di sini untuk form PHP atau PHP sudah ada pakai metode ya. Metodenya post, get gitu. Actionnya itu adalah jadi proses ini tuh mau disimpan di mana, mau dijalankan di mana, mau diteruskan ke mana. Gitu. Yaitu mau diteruskan ke proses.php gitu. Nah, nanti dari sini ya, karena kita udah punya elemen nama dan alamat, kita kirim ke sini. Kita kirimkan ke sini ya. Di mana akan ditangkap di sini. Ya, ditangkap. Ditangkap oleh variabel dolar nama sama dolar alamat. Di mana nama parameter ini ya, ini diambilnya dari sini. Mungkin agak bingung ya, ada parameter, ada apa ya, sebutannya banyak ya. Tapi kita sebut aja parameter deh ya, yang lebih enak ya. Jadi name, parameter nama sama parameter alamat ya, itu akan dikirim ke sini ya, parameter post ini. Ya. Sehingga nilai di sini ya, itu akan mengisi parameter yang ini. Itu. Dan yang akan ditampilkan adalah yang ini. Oke. Nanti kita coba ya, kita coba biar nggak bingung. Jadi ada alurnya gitu ya, nyambung semuanya. Ya. Terus kenapa kita pakai post ya? Post itu lebih aman ya teman-teman ya, lebih aman. Dan tidak dibatasi panjang string gitu. Dan lebih secure. Tapi get juga kita pakai kok ya, kadang get untuk mendapatkan data gitu itu lebih, itu juga dipakai. Udah ternyata. Oke. Kita pas banget ya jam 8. Kita akan mencoba teman-teman ya, mencoba ngoding bareng ya, silakan. Dibuka tugasnya nggak apa-apa. Ya, kita pelan-pelan aja. Nah, tugas yang ini nih.
Ya, silakan di-download. Atau mau dari awal juga boleh, nggak apa-apa. Terserah teman-teman. Wah, ada yang ngumpulin ya, belum bisa nilai ternyata. Nggak apa-apa. Semoga minggu ini ya saya nilai. Misalkan punya Mas siapa nih? Mas Sofian deh. Nah, ini nanti silakan di-download lagi atau diubah. Ya, kita fokus dulu di 2 inputan di atas. Ya, bisa nama ini SN, nama sama alamat, bebas lah. Yang penting 2 dulu inputan. Yang bawah dihapus dulu. Ya, kalau kita inspect yang bentar, daripada bingung, saya buka di sini aja. download. Ya, daripada bingung, mungkin yang bagian ini tempat akhir kawan-kawan, kelewatan. Dihapus dulu aja nggak apa-apa sampai sini. Pekerjaan orang tua. Pekerjaan orang tua ya, betul. Dihapus dulu aja. Kita hapus gini. Ya. Ya, ini dulu. Tapi nah ini ada pertanyaan dari Mas Fuad. Nah, kita cek nih punya Mas Fuad ya. Jadi punya Mas Fuad ini error nih. Saya mengutip tugas challenge dari materi tadi. Oh ya, oke. Ini kita cek nih punya Mas Fuad. Kebetulan udah ini udah submit tapi belum ada database-nya gitu ya. Kita buka. Nah, karena ini project PHP ya, teman-teman harus buka dulu XAMPP-nya. Gitu. Tapi ini ada case Mas Fuad adalah udah bisa. Udah bisa jalan ininya, Mas Fuad. Nanti terakhir aja Pak. Ya, gimana? Nanti pas jam terakhir, maksudnya penjelasan terakhir. Oh, ya udah. Nah, oke, kalau udah bisa berjalan ya udah kita pakai exam ya. Tapi bagi teman-teman yang examnya error, biasanya itu karena portnya biasanya. Ya, tapi kalau error bisa di stop dulu, bisa install yang lain dulu nggak apa-apa. Ya, install MAMP. Punya saya malah nggak bisa ke download nih. MAMP agak loading lama ya. Intinya ini ya teman-teman ya, MAMP nanti ada download ini download yang Windows ini. Ya silakan di-download dulu. Kalau examnya error ya. Tapi kalau mau mencoba memperbaiki bisa. Biasanya tuh portnya diganti biasanya ya. Portnya diganti atau isinya di clear cookies sama cache-nya biasanya. Ya, saya nggak tahu. Intinya banyak solusi lah intinya. Tapi kalau misalkan pengen instan, bisa pakai MAMP tadi ya. Bisa dicatat nggak apa-apa. Kita buka dulu ya. Jadi ini saya ekstrak ya. Ganti port gampangan. Saya malah belum pernah ganti port di MAM ya. Mas Farudin ini pernah. Saya malah baru tahu. Belum pernah ganti port di itu MAM. Tapi saya penasaran. Settingannya langsung. Oh iya, kalau di Mac iya, benar. Tapi kalau di Mac itu MAM itu lebih enak teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya MacBook malah lebih enak pakai MAMP ya, karena bahasa PHP-nya, seri PHP-nya itu ada 2. Iya, seri PHP-nya itu ada 2 ya teman-teman ya. MAMP itu ada seri PHP 7.4 sama 8.2, itu lebih enak gitu. Tapi ya ini kan mayoritas Windows ya, jadi kita pakai Windows dulu. Mengatur port MAMP gini, dicari-cari aja teman-teman ya untuk mengganti. Oh, ada dokumentasinya teman-teman ya. Bisa jadi contekan ya.
Soalnya saya belum pernah bermasalah di MAM ya. Saya tuh sering bermasalah di exam. Seringnya di exam bukan MAM itu. Cuman nggak tahu ya kalau saya buka MAM itu agak lama. Tuh kan, buka MAM itu agak lama kalau saya. Gitu. Ya jadi ada banyak cara ya ganti port. Tapi kalau punya Mac lebih enak gitu aja. Oke, kembali lagi ya. Karena examnya Mas Fuad nggak error, kita oke, kita apa namanya? Coba dulu. Bentar, kolom chatnya mana tadi ya? Beda ya. Beda. Kalau di Windows itu hmm, mamnya itu ini apa? 82 juga sama. Enggak semudah yang di Mac. Agak rasis juga. Di beda-beda ini ya, agak rasis juga ya ternyata. Oke, kembali lagi deh. Kita cek ini punya Mas Fuad ya. Oke, ini punya Mas Fuad. Oke, kalau udah bisa ya alhamdulillah. Tapi ini saya ambil jadi contoh aja ya bagi teman-teman yang mau merubah-rubah. Kita namanya aja Fuad. Ya, kita jalankan. Tadi exam saya udah jalan belum ya? Aduh, sebentar. Kok keluar terus sih? Ah. Oke, udah jalan. Localhost. Ya, udah muncul ya. Saya bikin database. Nah, ini teman-teman silakan bikin database dulu di sini. Saya namanya latihan ya. Saya bikin database namanya siswa aja deh atau user. Kolomnya 3 aja dulu ya. Sementara kolomnya 3 aja. ID user, nama, apa ya nama, apa ya nama nama NIM gitu. Jangan NIM deh, nomor HP deh. Pacar aja deh, takut kepanjangan. Terus auto increment ya, alias jadi primary. Oke, ini saya udah buat ya, udah buat database-nya seperti ini. Simpel aja dulu. Yang penting bisa connect dulu. Gitu. Kita buka codingnya, open folder. Kan itu, tadi foldernya kita pindah di htdoc ya. Htdoc itu ada di exampp ya, folder C, exampp, htdoc, ya bikinlah folder di sini, dibuka. Kalau kita akses, berarti namanya Fuad tadi ya, local seperti ini teman-teman. Ya, soal, flowchart, hasil, about me. Ini bagus nih. Ini Mas Fuad pakai apa nih? Pakai Bootstrap atau apa nih? Bagus ini. Dikasih logo juga. Iya Pak, pakai Bootstrap. Bootstrap ya. Dikasih logo juga di sini nih. Database-nya langsung muncul di dalam sini Pak. Oke. Dia melalui database SAM. Oh iya, oke. Ini soal flowchart tugas PHP. Mulai input alamat, data terisi kalau ya, sampai ke data alamat selesai, betul. Nah, kalau mau hapus data, ya mulai lagi bisa. Kalau tidak terisi, tidak ditampilkan. Sebentar, data terisi. Oh, konfirmasi ya. Tapi kayaknya agak salah deh. Ngarang aja tuh Pak. Ini flowchartnya kok muter-muter ya, saya bingung. Ini kayaknya kalau input nama dan alamat, nanti ada verifikasi dulu apakah data terisi gitu. Kalau terisi udah sesuai maka ya. Tapi kalau tidak itu kembali lagi ke input nama gitu. Ini ijanya ke sini. Data terisi tapi belum sesuai. Oh, sorry. Data terisi tapi belum sesuai. Benar ya, tidak ke sini, betul.
tapi kayaknya lebih enak ke sini, terus balik lagi. Agak bingung di sini bolak-balik kayak gini soalnya. Ya, insya Allah. Wih, boleh Mas Leonardo, boleh. Oke ya, kita cek. Kebetulan di Mas Fuad udah ada form input teman-teman di sini. Ya, bagi teman-teman yang mengubah tugasnya yang itu, tugas ketiga apa ya yang tadi ya? Boleh lah ya, pakai tugas yang kemarin boleh. Simple banget ya tampilannya, nggak usah susah-susah. Seperti ini misalkan, ya seperti ini juga boleh nggak apa-apa gitu. Tapi ini udah ada desainnya malah bagus, ya saya senang. Kalau teman-teman mau mengubah pakai Bootstrap juga bisa dibuat seperti ini. Oke, ini udah ada inputan ya. Sekarang gimana caranya? Kita input di sini, tapi masuk ke database, gitu kan? Nah, jadi di mana-mana kalau misalkan teman-teman bertemu dengan sebuah sistem, seperti absen deh, absensi. Klik absen itu kan sama aja kita menginputkan data diri kita ya, data absen kita, jam kita. Nah, itu disimpan di mana? Nah, itu disimpannya di database. Caranya gimana caranya? Nah, seperti ini caranya ya, contohnya. Ini kebetulan udah ada nih form input. Kita cek di sini ya index.php. Oke. Kita cek. Ayo Mas Leonardo ya. Masih ada dua Zoom. Masih ada kesempatan ya. Berarti sekitar berapa? Ini kan minggu ke-11. 12, 13, 14, 15, 16. Sebulan lah ya. Kita kan ujiannya UASnya bulan apa? Juni ya kalau nggak salah. 12, 12, 13, 14, 15, 16. Ya Juni kayaknya. Masih ada waktu sebulan ya untuk challenge. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Oke, ini yang ditanyakan Mas Fuad kemarin ya, yang kok error gitu ya, ini udah ada, udah ngeling ya, betul kan? Terus ini oke, soal flowchart tadi oke. Formnya di mana nih? Formnya ada di bawah ini ya. Flowchart tugas.php kita cek. Project PHP. Sorry namanya project PHP ini formnya ini ya, form input. Oke ya, kita lihat. Jadi yang kita modif adalah yang form input teman-teman ya, sama seperti yang di sini. Ini saya kasih pembering aja deh ya, biar nggak bingung. Oke, di sini ini yang versinya Mas Fuad, ini versinya yang paling mudah ya. Jadi diubah dulu di form di atas teman-teman ya. Wah, ini formnya mana ya? Formnya kehapus ya. Saya kayak kehapus formnya. Kayaknya formnya kehapus. Oke, jadi diketik dulu form action ya seperti ini. Actionnya itu kemana? Actionnya kita sebut koneksi.php aja. Ya, kita belum bikin filenya soalnya. Action PHP, metodenya itu post. Ya, sama seperti Mas Fuad di sini, form metodenya post saja. Actionnya itu kita mengarah ke koneksi.php. Penamaannya bebas teman-teman ya. Mau koneksi, bentar ini kurang besar kayaknya. Ini udah cukup besar kan kayaknya? Ya, takut terlalu kecil tadi. Oke, ini insya Allah udah besar ya. Action.php. Koneksi.php bisa action.php. Untuk penamaan filenya bebas ya. Jadi ini adalah nama file. Nah, karena kita udah bikin namanya koneksi.php, kita bikin dulu di sini teman-teman. Ya, kita bikin dulu di sini koneksi.php. Koneksi.php ya, di mana nanti ini tuh data ini akan masuk ke sini ya. Ini juga sama, koneksi.php masuknya ke sini. Ini udah ada nama lengkap ya. Ini agak salah nih, typo. Nah, type-nya teks, name-nya nama ya, parameter tadi nama, size-nya 20, NISN, tipenya teks, name-nya NISN. Atau kita samakan aja deh, tadi saya ngasih apa ya, nomor HP ya. Kita kasih nama no HP aja. Gitu ya.
Submit. Oke. Nah, ini yang punya Mas Fuad, kita cek lagi. Ini ada label nama ya. Inputnya tipe, ID-nya nama, name-nya nama ya. Yang ini yang akan dijadiin parameter nanti. ID nama, alamatnya kita ganti nomor HP misalkan aja ya. Name-nya juga diganti no HP. Gitu. Udah. Ini tampilan awalnya ya. Kalau kita refresh aman. Sebentar, nama filenya saya lupa ya. Nama filenya saya lupa. Oh, belum saya pindahkan ternyata. Belum saya pindahkan, sebentar. Sini. Nah, oke. Kita sebut, salah. Kita ganti nama coba .php ya. Kenapa PHP ya? Karena nantinya di sini udah ada PHP-nya ya, bahasa PHP. Gitu aja deh. Izin Pak, gabung Pak. Oh ya, boleh. Ini baru mulai ngoding nih. Ya, kita mulai ngobar. Iya Pak. Aduh. Oke ya. Kita cek tadi Fuad coba PHP. Oke ya, jadi ada 2 file ya, kita coba dulu. Jadi gini tadi, bagi yang bermasuk, kita mengedit tugas kita yang dulu. Ya, tugas kita yang dulu itu yang berapa ya? Yang form ya, itu kalau nggak salah topik 3 atau topik 4 gitu. Topik 4 kayaknya. Ini ya, topik ini. Nanti semuanya dihapus dulu ya, kecuali yang 2 atas saja. Ya, biar nggak terlalu banyak. Ini dihapus dulu, yang ini baris 3 ke bawah, sisakan 2 seperti ini. Ini tadi saya mengambil punya Mas Sofian tadi. Gitu. Nah, ini yang punya Mas Fuad tadi ya, contohnya. Oke, kita udah punya 2 form input, nama, nomor HP, gitu. Kita buka lagi di sini. Nah, kita koneksikan teman-teman ya. Di sini kita bikin koneksi ke apa namanya? DB dulu. Ya. Nah, yang pertama kita itu mengkonekkan apa ya? Servernya dulu. Kemudian kita mengkonekkan database-nya ya. Kita bikin dulu variabel namanya server ya. Bebas namanya apapun. Yang penting penamaannya jangan sampai salah gitu ya. Jangan sampai salah dipanggil gitu. Server di mana kita manggil mysqli.connect. Oh, halo Mas Saman. Ini nggak ketemu lama nih Mas Saman. Iya Pak, baru berani nih Pak, kemarin masih petir Pak. Petir ya? Iya Pak. Ya, oke. Ini lagi ngoding nih Mas, ya pas banget datang. Oh iya nggak apa-apa Pak, saya nyimak dulu Pak. Ya. Oke. Jadi kita bikin dulu ya. Nanti saya share di Discord ini ya. Ya, ini itu menghubungkan server dengan web kita. Ya, atau kebalik ya. Web kita dengan server gitu sama aja. Enggak, kamu mau? Aku nggak mau. Makan aja makan. Untung belum tak buang. Ya, kita bikin apa namanya? Variabel ya, ingat ya, variabel $server di mana kita masukkan mysqli connect ya untuk mengkonekkan server kita yaitu localhost ya, localhost. Jadi kalau kita pakai exam ya, pakai exam, pakai mam ya itu localhost gitu. Oke, localhost, root. Ya, root itu nama user. Ya, biasanya usernya itu namanya root ya, kalau nggak diubah-ubah. Kalau asal isal aja deh gitu, itu root biasanya. Dan passwordnya biasanya kosong. Itu kalau exam. Berbeda dengan mam ya. Mam kalau di MacBook mungkin beda lagi. Bisa aja localhost
ada portnya 888 misalkan gitu ya. Ya, bisa jadi. Atau ada passwordnya ya. Passwordnya misalkan teman-teman ubah, ya udah diubah gitu. Gitu. Sesuaikan dengan punya teman-teman. Kalau di hosting, ya kalau teman-teman hosting, yang diubah tuh ini nanti. Nama webnya, nama user DB-nya, passwordnya apa. Ya, tapi itu next aja ya. Yang penting bisa jalan dulu di lokal ya. Lokal itu artinya di komputer teman-teman gitu maksudnya. Nah, kemudian kita bikin apa namanya? Dolar database ya atau variabel untuk menghubungkan DB ya. mysqli.selectDB pakainya. Di mana kita panggil $server, kita panggil nama database-nya. Oke, perlu diingat ya, nama DB-nya apa. Kita cek di sini, di localhost saya namanya latihan ya. Jadi jangan sampai salah. Ya, jangan sampai salah DB gitu. Latihan ya. Menghubungkan database gitu. Gitu. Oke. Nah, ini sudah connect semua. Sudah connect semua. Kemudian kita bikin bikin variabel lagi namanya nama. Nah, ini kalau pakai AI enak teman-teman ya. Sudah terrekomendasi ya ini. Dolar nama sama dengan dolar pos nama ya. Tinggal saya tab doang. Enak enggak? Ya, jadi saya ulang lagi. Dolar nama ya. Artinya kita bikin variabel nama gitu. Nah, sama dengan dolar pos ya. Kita mengambil pos ya, ngepost intinya nangkep nama intinya di dalam parameter nama ya. Kenapa di sini ditulis nama? Nah, penamaan di sini ya, penamaan di sini itu mengikuti apa yang teman-teman tulis di sini, di name. Ya, di input name. Kalau namanya nama lengkap gini, maka di sini diganti juga nama lengkap gitu. Itu teman-teman ya. Jangan sampai salah. Ya. Jadi kalau di sini nama, ya udah di sini juga nama. Jangan sampai berubah. Atau nama N-nya besar gitu ya, kadang error kadang. Itu. Satu nama tadi kan. Kan tadi kita inputnya 2 doang. Ya, 2 doang. Nama sama apa tadi? Nomor HP. Oke, kita bikin lagi. Dolar nomor HP ya sama dengan dolar pos ya kurung siku titik nomor HP gitu titik koma ya, jadi manggil yang di sini nama nomor HP ya. Saya nggak tahu ini akan error atau enggak ya, tapi kita coba dulu. Kalau error ya jangan panik ya, kita coba. Wah, langsung ada query-nya teman-teman ternyata. Itu lebih enak kan kalau pakai AI gitu. Kita tinggal tab langsung dia terisi beres. Itu ini pakai tab 9 namanya, tab 9. Jadi benar-benar sangat membantu kita dalam mengcoding. Gitu. Ya, tapi kalau mau ngetik manual ya udah. Ya, misalkan kita bikin query ya. Query key-nya besar deh ya. Sama dengan jadi kita memasukkan query insert ya, mysqli query ya, di mana di mysqli query ini kita masukkan $server ya, karena kan harus connect dulu ke DB-nya nih ya. $server, koma terus kita query-kan ya seperti di atas. Nah, ini kalau teman-teman belajar di database ya, sama persis kan ya caranya, yaitu insert into. Nah, ini kan data ya. Kalau di sini kan namanya apa? User kan. Jadi disamakan ya, user. Ya, karena kan insert into nama user. Ya enggak? Insert into user. Kita masukkan ininya,
isi kolomnya, isi atributnya yaitu nama sama nomor HP gitu. Ya, di mana nilainya atau values-nya ya, nilainya kita mengambil dari dolar nama sama dolar nomor HP gitu ya, titik koma jangan lupa ya. Ini dihapus dulu aja. Oke, masukkan query insert gitu ya. Jadi ini pakai query aja kecil deh. Jadi alurnya seperti ini. Kita bikin dulu formnya ya, formnya kita isikan apa di sini ya, name-nya nama atau name-nya nomor HP 2 ini. Nah, di mana penamaan ini 2 ini itu akan dikirimkan ke connect.php di sini. Dikirim ke sini ya. Kalau namanya action.php ya berarti akan dikirim ke action.php ya. Jadi tergantung penamaan teman-teman dikirim ke sini. Di mana di sini ya akan ditampung di sini kan. Pertama, kita konekin dulu nih ya web kita dengan server gitu. Habis itu kita konekin juga ke DB di sini. Nah, setelah connect, 2 nama tadi ditampung di sini teman-teman ya. Untuk menampung name nama, untuk menampung name nomor HP. Gitu. Ya, ini contohnya ya. Ini penamaannya tergantung teman-teman ya. Kalau namanya alamat ya alamat gitu deh. Nah, kemudian kita query-kan di sini. Kita jalankan query ya. Namanya query atau namanya save ya atau insert bebas lah ya namanya. Namanya variabel itu bebas ya. Selama sesuai aturan aja. MySQL dolar server kita pakai insert ya, perintah insert. Jadi insert itu user kan nama DB nama tabelnya user. Di mana di dalam user ini ada 2 kolom, 2 atribut ya, nama, nomor HP ya. Nilainya, value-nya ngambil dari sini 2 variabel ini ya. Jadi datanya intinya ya dari diketikkan di input di sini, masuk ke sini, ditampung di sini ya. Tampung di sini. Di mana ini akan dikirim ke sini. Gitu ya. Jadi nyambung gitu. Kemudian kita boleh pakai apa namanya? If ya, pakai if kalau misalkan berhasil disimpan kita tampilkan aja deh echo. Else-nya oke, langsung dikasih tahu echo data gagal. Ya, udah. Kita coba teman-teman ya, moment of the truth. Bismillah, semoga nggak error. Punya ini dulu deh, punya Mas Sufyan dulu ya. Kita coba refresh. Nama lengkap Wicak, nomor HP. Ada yang salah kayaknya disimpannya. Sebentar. Tipe submit. Ya gimana Mas Erik? Boleh kalau ada pertanyaan. Gimana Mas Erik Hidayat? Kepencet, Pak. Oh, kepencet. Oke. Oke, ini masih error ya tadi ya. Coba nanti kita telah. Yang pertama yang ini dulu. Nama, Wicak, nomor HP, simpan. Oke ya. Data berhasil ya. Kalau kita cek di sini di user masuk ya.
Wicak nomornya segini gitu. Cuman ini 2 masuk saya belum tahu nih kenapa error. Gitu. Tapi intinya gitu ya teman-teman ya. Nah, yang ini saya masih menelaah di mana errornya. Apa di formnya? Oh, oke. Kita coba lagi. Saya tahu jadi di situ errornya ternyata. Kita refresh. Tes. Oke. Ternyata errornya tadi di situ. Ya. Errornya di sini tadi. Jadi formnya di sini nih ditutup. Gitu teman-teman ya. Cara menghubungkan ya database teman-teman yang dibuat sama web ya. Jadi kenapa saya selalu bilang ketika bikin DB itu kalau bisa ngambil sebuah case ya, karena sebenarnya itu nyambung ya, nyambung ke tugas teman-teman ya. Nantinya ya untuk semester atau mata kuliah berikutnya itu sama ya. Jadi apa yang teman-teman pelajari di sini di semester 1 itu nyambung ke semester 2, ke semester 3, ke semester selanjutnya. Kayak gitu. Syukur-syukur nanti endingnya jadi sebuah website ya yang bisa digunakan sebagai tugas akhir gitu misalkan. Gitu ya. Ini udah connect nih tadi ya, udah connect. Terus gimana kalau mau ditampilkan? Oke. Masih ada waktu setengah jam ya, apa-apa ya. Untuk materi sebelum diskusi. Jadi nampilin gimana gitu. Nah, saya lupa. Saya lupa. Sebentar cara nampilinnya. Oke, karena ini PHP natif soalnya ya. Kita coba oprek-oprek. Misalkan saya pengen nampilin di bawah form output. Oke, di sini deh. Oke, nggak apa-apa. Kalau lupa ya kita nyontek ya. Kita nyontek aja. Ada nggak ya di sini ya? Modul di delete. Ada nggak di sini? Kita cek. Share codingnya Pak, biar saya coba lihat. Oh iya, gimana? Codingnya di-share Pak, biar saya coba lihat. Coding yang ini? Iya, yang error tadi. Oh, yang error. Tadi yang error tuh di sini. Dicoba PHP, tadi salah di sini doang. Di formnya. Jadi ada tutup form di sini tadi, di sini. Oh, belum ketutup ya? Iya, tadi di sini tadi formnya. Ini saya hapus. Udah bisa sekarang. Gitu. Kalau yang punya Mas Fuad ini aman. Ya, aman, formnya aman ini. Oke, ini saya share dulu deh. Saya share dulu yang ini. Ya, sebentar. Ini kurang penjelasan ya. Jika kondisi berhasil, simpan. Ya, tampil, simpan. Gitu. Jika gagal, tampil gagal. Oke, ini kayaknya udah saya kasih komen ya, bisa dipakai ya. Walaupun sebenarnya bisa lebih dari itu ya di diskusi program. Angkatan 6. Kalau teman-teman angkatan 6 ada yang belum masuk Discord, silakan ya bisa join ya. Ini saya share lagi deh. Ya. Saya share lagi. Ya, kalau teman-teman angkatan 6 juga belum join di SI angkatan 6 juga bilang aja ya, karena enggak semuanya itu bisa masuk ke sini ya. Ini saya gembok soalnya. Jadi ada kelas masing-masing. Ini saya share di sini deh. Izin Pak. Oh ya nggak apa-apa. Itu linknya di kolom chat ya. Silakan join dulu. Itu udah saya share. Ya oke. Karena mikir tadi. Nah ternyata tadi ada modulnya di sini. Oke. Ini mau saya kopas tapi terlalu instan. Oke. PHP kita query, kita host, select, echo, looping ya. Oke, bisa. Kita buka dulu. Kalau lupa ya kita lihat lagi. Oke, pertama kita buka tag PHP. Ya, jadi kita ingin menampilkan data tabel. Nah, nanti nextnya di minggu depan kita coba belajar delete sama update ya.
Oh, include connect.php. Oke, udah masuk ternyata. Ya, kita include-kan dulu ya connect.php, benar. Pengertian banget ya AI ya. Ya, include connect.php. Ya, karena untuk menampilkan di sini itu kita harus include dulu koneksinya. Biar connect ya, karena kan di sini ada koneksi nih di sini. Ya. Di sini nih. Gini aja deh. Ya, jadi ada dua versi tugas yang punya Mas Fuad sama punya yang umum gitu. Kita buka PHP, tutup ya. Saya mau bikin pertama itu bikin $no atau variable no satu ya biar apa namanya nih untuk penomoran ya untuk penomoran ya $no sama dengan satu ya kita bikin variable nomor satu ya dimana kita bikin lagi $tampil misalkan kita tampilin data MySQL apa ya nampilin data itu pakai apa ya query dulu ya MySQL query ya kita konekin $server query-nya itu apa kalau nampilin kita pakai select ya select kita tampilin semua data select bintang kurang T select bintang form apa jadi apa sih user ya enggak user kalau nggak salah user oh ya user udah oke ya kita tampilin dulu di sini ya kita tampilin query ya terus kita looping ya ini pakai while kalau misalkan mau pakai for juga bisa saya tuh biasanya pakai for soalnya tapi ya udah nggak apa-apa kita coba dulu mengikuti dulu ya kita pakai while oke langsung dikasih tahu tab aja ya langsung ya while $data ya ini bukan $data tapi $tampil atau sorry data aja data ya karena tampil di sini sorry saya koreksi titik koma ya while $data kita bikin variable $data MySQL fetch array tampil ya untuk nampilin array ini kan $D di sini nanti dollar di sini akan dipakai untuk manggilnya di sini gitu ya oke terus kita bikin PHP lagi untuk nutup di sini kita bikin tabel teman-teman ya seperti ini nih tabel oh sebenarnya di atas bikin dulu tabel ternyata oke ini copy aja yang atas deh biar gak kelamaan ya saya takut kelamaan kita taruh di sini ya nah jadi kita bikin tabel border 1 biar kelihatan aja membuat tabel isinya nomor nama alamat itu kita ganti nomor HP gitu aksi nanti bisa dipakai nanti ya untuk delete dan hapus ya delete dan update ya nanti kita dicoba di sini ya TH itu table header ya untuk headernya atasnya biasanya itu lebih gelap ya kalau TH terus TR itu table row jadi satu baris ini satu baris row tabel row itu isinya nomor nama nomor HP dan aksi kayak gitu ya pakai TH semua oke kita tutup terus kita panggil juga TR di sini kita isi TD wah langsung ada nih TD ya kita bikin lagi TD oke langsung dikasih tahu ternyata ya jadi malas ngoding nanti lama-lama kalau kayak gini ya PHP echo nomor HP gitu ya ini hanya mempermudah aja jadi kita bikin PHP ya tag buka tutup ya echo nomor ya artinya kita ingin menampilkan nomor ya nampilin nomor
Nomor plus artinya apa? Nah, ini pernah dibahas dulu waktu JavaScript. Plus itu intinya ditambah 1 ya. Setiap looping itu akan bertambah 1. Jadi nomor 1 nih tampil. Terus muter lagi kalau ada data ya, kalau ada data nomor 2. Kalau ada lagi nomor 3 gitu. Looping terus ya, kan kita pakai while. Gitu. Nomor plus ini. Terus bawahnya lagi untuk baris keduanya PHP echo ya, jangan lupa tag PHP ya. Ini sering-sering pakai tag PHP soalnya. Echo dolar data nama ya. Jadi dolar data itu ngambil dari sini. Ya, nampilin array-nya dolar data parameter nama. Ya, ini dari mana? Ini dari penamaan tabel ya, penamaan atributnya. Kalau kita cek di sini ya, nama, nomor HP. Nama hurufnya kecil, no HP hurufnya kecil. Tapi kalau besar ya udah di sini diganti juga besar ya. Jadi disamakan gitu. Begitu juga dengan nomor HP. Nah, ciri khas saya itu untuk penamaannya itu sama aja teman-teman. Jadi misalkan dari sini nomor HP hurufnya kecil, ketika saya tambahkan di koneksi itu nomor HP hurufnya kecil, nomor HP hurufnya kecil gitu. Nah, itu kalau saya ya ciri khas saya gitu, disamakan gitu. Soalnya biar gak bingung gitu. Nah, tapi mungkin ada tipe programmer yang lain ya, mungkin ya. Gitu. Nomor HP. Bahkan di sini pun sama, nomor HP kecil besarnya sama. Itu kalau saya. Gitu. Harusnya sih udah tampil harusnya ya, kita cek dulu. Kalau udah tampil kita coba. Kita coba. Kalau di sini di query sih harusnya tampil ya. Kita coba ya. Oke, tampil ya. Nama, nomor HP, aksi. Kalau kita kopikan ke ini, ke yang coba. Yang coba bawahnya deh. Ya, ada error karena apa nih? Koneksi PHP ya. Nama, nomor HP, warning array key, nama, buat koneksi line 5. Oh, di koneksi ya, di sini ya. Ini kalau di komen dulu kayaknya masih aman deh, tapi udah nggak apa-apa. Kalau saya komen semua, kayaknya aman. Nama, nomor HP, nama, nomor HP, nama, nomor HP. Gini dulu deh. Nah, gini. Wah, banyak data yang ini ternyata yang kosong-kosong. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini nampilinnya ya, secara umumnya ya. Gini, nama, nah nanti yang aksi akan diisi oleh hapus sama update. Itu yang akan kita pelajari di minggu lusa. Gitu. Ya, jadi dengan data ini tes kita hapus gimana ya? Sama seperti ini. Ya, ada delete, ada edit gitu. Kenapa di web itu ada delete, ada edit ya? Karena kita kalau bisa kita jangan banyak menyentuh di server ya. Jangan banyak menyentuh yang ada di DB. Gitu. Kalau bisa kalau modifikasi ya modifnya di sini di webnya kayak gitu. Ya, cuman ini kayaknya masih error ya. Kenapa inputannya banyak banget? Apa karena di refresh mungkin? Di refresh jadinya seperti ini bisa jadi ya. Gitu. Ini tampil. Ya. Ya semoga ada bayangan ya teman-teman ya. Jadi alurnya seperti itu teman-teman. Alurnya kalau teman-teman akses sebuah website ya. Ada input ya. Terus tampil yaitu tadi input masuk ke DB. Dari DB tampilin di web. Jadi muter-muter doang. Dan query-nya biasanya berulang teman-teman ya. Berulang-ulang. Yang beda biasanya penamaannya. Gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu dihafal ya. Karena lama-lama kalau teman-teman terbiasa ya akan tahu ya, akan paham ya. Nah tadi saya cukup lupa ya untuk cara nampilinya. Makanya saya ngecek dulu. Oh seperti ini gitu. Ya karena saya lupa. Lupa cara tampilinnya gitu. Gitu. Ya, tapi biasa ya walaupun error jangan panik ya. Kalau panik nanti ini
gagal semua. Kayak tadi saya tuh ada undangan ke PP, ke pimpinan pusat Muhammadiyah. Ada undangan untuk program yang error ya. Saya sama Pak Rosidin sama tim IT di sana itu berapa jam ya, itu ada error di DB gitu. Itu lama banget mikirnya. Tapi kita tetap santai, jangan panik ya. Kita coba cari bareng-bareng. Ternyata dapat ya di mana errornya kayak gitu. Gitu. Oke. Wah, lumayan ya. Lumayan ternyata ya untuk alur coding ya, alur codingnya seperti itu teman-teman ya. Saya nggak tahu apakah teman-teman bisa mengikuti atau enggak. Tapi kalau misalkan ketinggalan, bilang aja atau nanti recordnya seperti biasa saya upload di LMS ya, di bagian topik 2 ya. Topik 2 ya. Ada di rekaman sinkronus 5 gitu. Oke, silakan nih kalau ada pertanyaan, ada diskusi boleh silakan. Atau ada yang mau presentasi gitu. Challenge, boleh. Tadi kayaknya ada yang mau challenge nih. Punya saya tadi Pak. Boleh. Gimana, Mas Fuad? Ya, ini sebelumnya mau bertanya dulu Pak. Untuk Boleh. yang database itu, mata kuliah database, perbedaan dengan yang di web dinamis ini tugasnya seperti apa Pak? Kayaknya tugasnya mirip-mirip dengan tugas database. Oh, challenge-nya gimana maksudnya ya? Iya. Oke. Jadi gini teman-teman ya. Kalau di web dinamis ya minimal ya kalau kita lihat nih, kalau kita lihat set. Nah, di sini kalau kita lihat ya, teman-teman membuat sebuah website ya, ada proses HTML, CSS, PHP-nya lah intinya. Sama seperti yang Mas Fuad buat ya, ada CS-nya udah, ada PHP-nya udah gitu kan. Udah semua gitu. Cuman yang penting itu bisa apa namanya? Bisa proses simpan dan tampilkan data ya, seperti yang saya lakukan barusan. Ya minimal bisa simpan sama tampil seperti ini minimal. Tapi kalau mau ditambahin boleh. Seperti hapus, delete, hapus, edit ya boleh di sini ditambahin. Button menu, button edit ya, nanti bisa menghapus, bisa mengedit boleh. Gitu satu. Untuk yang web ya, jadi intinya bikin sebuah website seperti tadi contohnya ya. Misalkan ini nih ya, ini kan udah basic ya, HTML, silakan ditambah CSS-nya, bisa ngambil dari Bootstrap ya, bisa dimodif-modif dikit lah gitu. Gitu, tinggal dikonekin ke database. Nah, database-nya gimana? Ya seperti ini aja minimal ya, minimal bikin 1 DB, bisa insert gitu aja udah. 1 DB aja minimal. Ya, itu untuk web dinamis ya challenge-nya. Terus gimana dengan Balisata? Nah, Balisata itu lebih ke DB-nya ya. Teman-teman nggak perlu bikin webnya, nggak usah. Tapi fokusnya di DB ya. Seperti yang mungkin Mas Fahrudin pernah tampilin dulu. Itu punya Mas Fahrudin di mana ya? Oh, di komputer rumah. Ya, jadi di database-nya ya, teman-teman membuat beberapa tabel. Ya, misalkan ambil contoh tabel sekolah lah ya. Tabel sekolah itu ada tabel siswa, tabel guru, tabel nilai, misalkan tabel kelas. Nah, silakan teman-teman membuat proses bisnis di situ. Maksudnya ada hubungan, ada relasi antara beberapa tabel. Ya, saya ambil contoh. Apa ya di sini itu apa ya contohnya di sini?
Saya baru install ini soalnya di sini. Baru install SMPP. Intinya begini, Itu relasinya Pak ya. ada hubungan, ada relasi antara beberapa tabel. Misalkan Mas Fuad punya toko ya. Namanya orang transaksi ya, pastinya kan ada hubungan antara kasir dengan barang. Ya misalkan kode barangnya itu nyambung ke kasir misalkan gitu. Nah, untuk pembahasan relasi kita akan bahas di Sabtu ya, di Sabtu minggu ini ya. Kalau misalkan masih belum paham, kita bahas di Sabtu aja nanti. Ya, tentang hubungan tadi ya, hubungan antara tabel gitu. Gitu. Jadi cukup berbeda ya kalau web dinamis bikin web DB-nya tabelnya 1. Kalau challenge-nya mata kuliah basis data bikin tabelnya cukup banyak ya, lebih dari 1 intinya, tapi saling terhubung gitu. Itu Mas Fuad. Ya. Berarti kalau yang database itu membuat sebuah database itu tidak harus ada ID-nya Pak ya, auto increment seperti penjelasan yang kemarin. Kalau lihat tadi tabelnya tidak ada. Yang tadi yang kemarin itu yang membuat error data saya itu karena terlalu banyak mungkin yang auto increment-nya, terus pakai primernya itu sehingga jadi Oke. error. Kalau auto increment, kalau primary key kayaknya tidak ada masalah kayaknya, karena saya pribadi membuat sampai ratusan tabel masih aman gitu. Ya mungkin ada salah satu yang error deh mungkin ya. Nah, nanti coba ditelusur lagi ya. Kayaknya ada yang error situ. Cuman bagi teman-teman untuk yang materi materi relasi di basis data ya, kita bahasnya di Sabtu aja ya. Nanti kalau misalkan teman-teman sudah belajar itu, ya udah paham itu, misalkan di minggu selanjutnya mau challenge, ya boleh silakan ya. Sama seperti malam ini, teman-teman udah lihat ya, seperti Mas Leonardo tadi, udah paham, terus bikin challenge minggu depan gitu ya, boleh silakan kayak gitu. Ini satu tabel boleh Mas Farudin, minimal satu aja nggak apa-apa. Kalau Mas Farudin tuh kemarin tuh udah jadi sebenarnya ya. Tinggal dibuat websitenya doang gitu udah jadi, udah cepet kok. Izin tanya Pak, itu Boleh tadi boleh. tugas saya tadi itu yang saya buat sedemikian rupa, saya pikir harus lengkap dengan, kan ada teori-teori yang kemarin tentang membuat background-nya, terus pengaturannya. Jadi saya pikir itu harus diterapkan dalam challenge itu semua. Jadi bentuknya ya kompleks seperti itu. Oh enggak. Tidak di semua mata kuliah enggak ya. Jadi ada masing-masingnya gitu. Cuman kalau bisa sekali jalan ya alhamdulillah ya. Jadi bikin seperti punya Mas Fahrudin kemarin, bikin DP-nya udah jadi. Ya, bikin DP udah jadi, udah connect semua. Tinggal bikin websitenya, nyambungin. Kan itu satu kali jalan udah selesai gitu. Ya, tapi kalau terpisah juga boleh nggak apa-apa. Kan masih belajar ya, masih belajar kita. Nggak apa-apa, aman. Gitu. Nanti punya Mas Fuad mau ditambahi JavaScript juga boleh, silakan, nggak apa-apa. Ini aja explore ya, mencari-cari gitu, nggak apa. Seneng kok kalau teman-teman ngoding terus berhasil tuh seneng gitu rasanya. Oh berhasil gitu, bisa tampil gitu. Nah, untuk materi relasi basis data itu kan udah ada juga tuh videonya di LMS. Nah, kalau mau belajar dulu boleh silahkan, nggak apa-apa. Nanti kita seriusi di sinkronusnya gitu. Ada lagi Mas Fuad? Bisa dicoba aja Pak, challenge-nya dilihat untuk yang saya tampilkan tadi. Itu datanya masuk yang ke sebelah situ, itu kan ada input dan outputnya. Sebenarnya itu berfungsi di outputnya di situ tanpa masuk ke
SAMPP-nya, Heeh. nilainya. Itu makanya judulnya itu apa? Server. Jadi dia masuk ke dalam tidak terhubung ke luar, datanya masuk ke dalam server sendiri. Oh, paham, Ke paham. Iya, tahu. Ya. website Tapi yang sendiri. tapi yang Bukan di itu sini yang adalah dimaksud ya. yang dimaksud di sini itu nanti masuknya ke server yang di lokal ya, yang di PHP admin tadi. Gitu, yang dimaksudnya gitu. Oh ya Pak. Seperti yang tadi saya contohkan gitu. Karena hampir sebagian besar website itu gitu. Jadi bikin website disimpan bisa di MySQL, bisa di mana-mana gitulah. Gitu. Ya. Gitu ya Mas Fuad ya. Nanti silakan bisa dimodif lagi nggak apa-apa. Atau mau malam ini dimodif bisa selesai insya Allah. Ya karena Gas Pak, gas. modulnya udah ada di LMS ya, tinggal dimodifikasi. Bismillah ya. Saya mau nagih Mas Fuad minggu depan deh. Ayo Mas Fuad bisa nih. Ya insya Allah Pak. Itu sudah kalau ada yang dibuat berarti kan bisa dinilai yang mana salahnya, yang mana Iya, betul banget. Kalau enggak buat sama sekali apa yang mau diperbaiki. Betul gitu. Jadi challenge ini tuh bukan untuk apa ya, bukan untuk hal-hal aneh ya. Intinya tuh biar teman-teman tuh tahu bagian mana yang salah gitu, yang benar gimana gitu, saling sharing gitu aja. Ya, saya nggak galak-galak kok, nggak galak-galak gitu. Kalau dulu ya, ini agak surat ya dulu waktu saya S1, saya bikin sebuah website. Saya dari dosen bilang kalau bingung tanya aja gitu. Ya udah karena kami bingung kan kelompok kan bingung, saya maju sama teman-teman. Pak ini gimana error? Terus dijawab gini, gimana sih? Udah belajar belum? Gitu. Waduh, lalu galak banget itu. Mulai dari situ jadi malas bertanya. Aduh, malas bertanya lah gitu. Galak banget gitu saja. Gitu ya. Nah, kalau di sini aman ya teman-teman ya. Tidak ada yang salah ya. Kalau ada error, ya udah kita sharing ya. Yang error di mana gitu. Karena error adalah salah satu bagian dari belajar kok. Aman. Iya Pak. Kalau belajar sendiri tempat bertanyanya enggak ada. Bingung ya. Makanya teman-teman silahkan nih, ada challenge ya Mas Haman nih. Bisa Mbak Yuni ada kan nih Mbak Yuni? Mbak Yuni, ayo Mbak Yuni. Bisa Mas Andri. Dan kawan-kawan ya. Oh ini ada Mas Sofian yang saya tadi contohkan. Mana Mbak Yuni? Suaranya. Dia belum bisa. Ya. Suaranya putus-putus sebenarnya Mbak Yuni nih. Koneksinya agak jelek. Iya, jaringannya di sini agak jelek. Oh ya, oke. Atau Mbak Dinan deh, Mbak Dinan ini orang IT juga. Ayo Mbak Dinan ya, saya tunggu challenge-nya nih. Ya. Pak sambil mengingat-ingat Pak. Iya. Gak apa-apa. Nanti biar teman-teman juga ada inspirasi gitu ya. Oh, seperti ini buatnya gitu. Jadi teman-teman jangan minder ya kalau misalkan ada yang bikin sangat bagus gitu ya. Justru jadi motivasi. Wah, ternyata bisa seperti itu ya gitu. Jadi ide. Bismillah ya teman-teman ya. Oke, pas nih jam 9. Ada lagi yang mau diskusikan atau mau curhat masalah lain? Boleh. Masalah. Yang penting bukan masalah rumah tangga. Boleh, masalah kuliah, masalah apapun boleh, silakan. Saya sambil siap-siap untuk pulang juga soalnya ya. Saya prepare beres-beres untuk pulang juga. Seperti biasa di kantor malam-malam. Akan mau bertanya lewat chat, lewat ini. Bapak, maaf saya mau bertanya boleh Pak? Boleh. Tadi saya coba untuk koneksi tapi gagal.
Bisa share screen? Bisa, sebentar Pak. Oke. Kita langsung eksekusi. Oke, buka database-nya mana? Database-nya ini. Tes Yang koneksi member. Oke, tes koneksi member isinya nama, alamat, password. Oke. Terus ke ini. Oh, Mbak Dinan pakai MacBook ya. Ini pakai pakai MAMP. MAMP. Oke. Oke, untuk MAMP passwordnya root kayaknya. Ini di Iya, sini ya, Pak. passwordnya root. Coba save, jalankan. Nih ya. Di refresh. Oh ini. Iya bisa. Sebentar Makasih, dulu. Pak. Sebentar. Coba bentar. Di PHP-nya, di Oh, di sini ya. database-nya. Oh, di mana Pak? Di sini. Ya, coba di browse. Iya. Ya. Belum muncul. Coba di input dulu, input. Input yang insert. Input, insert. Enggak, insert di tugasnya. Ini. Itu udah connect belum? Yang ini. Ini tuh ekstensinya mesti .php atau bisa HTML ya Pak? .php. Oh, harus aja. .php. Diganti dulu berarti Pak? Diganti dulu aja. Karena kedepannya akan pakai PHP juga. Oke. Ini di sini ya Pak? Enggak. Ekstensi itu, bentar. Itu apa? Login. Tes koneksinya diklik kanan. Tes koneksi di bagian kiri. Iya. Kiri lagi. Ini. Ya, diklik kanan. Rename. Kalau pakai Mac apa ya? Enter. Apa dari file sini kah Pak? Ya boleh pakai file itu juga ganti-ganti boleh. Rename. Oke. Use. Itu ganti PHP. Localhost. Gimana Pak? Salah. Cara jalankannya localhost. Localhostnya diakses ya. Bukan. Yang sebelahnya file tadi ya Pak. Ya itu. Oh ini. Nah, itu koneksi.php-nya diganti. Koneksi.php-nya dihapus dulu. Oh, diganti. Nama foldernya apa tadi? Nama foldernya. Nama filenya Pak? Folder dulu, formulir CPMK 1. Oh bukan. Ini. htdocs ini kah? Oh. Salah ya? Oke. Dipindah dulu. Lucu. Jadi Mbak Dinan masukin dulu 3 file tadi di dalam satu folder. Bukan di htdocs. Ya. Di dalam htdocs. Ya, di dalam htdocs. Jadi bikin dulu folder. Ya. Oh, bikin folder di sini. Folder. Latihan ya boleh. Nah. Oke. Terus latihan. Nah, pintar. Bukan koneksi. Apa? Tes koneksi itu masih HTML ya di situ ya? Iya ya. Nggak bisa kali ya, Pak? Bisa, harusnya bisa. Ayah, tolong adek ya. Oke. Bentar ya, Nak. Adiknya ini. Spasi kayak enak. Nggak bisa pakai spasi ya, Pak? Iya. Bisa tapi underscore aja. Iya, pakainya persen nanti. Sebentar. Aduh. Sabar, Dek, sabar. Pelan-pelan, Mbak, pelan-pelan, nggak apa-apa. Oh iya bisa. Lalu Pak? Isi aja, nggak apa-apa, isi acak. Ya. Kirim. Oke, never. Nggak di database.
Ya, masuk ya. Oh iya, masuk, Pak. Cuman alamatnya aja yang belum. Itu Kayaknya silakan ditelusur ya. Ya, makasih Pak. Terima kasih. Wih, keren. Oke, sama-sama Mbak Dinan. Iya, terima kasih. Oke, jadi gitu tuh teman-teman ya. Salah satu contoh bimbingan program ya. Dan saya open ya. Walaupun bukan di sinkronus sekarang, boleh di besok, boleh di minggu. Sorry kalau minggu saya lari biasanya. Di Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu deh gitu. Misalkan lagi free di Discord kita bimbingan gitu, ada error itu saya share langsung yang error ini kayak gitu. Seperti yang Mbak Dinan lakukan tadi gitu ya. Tadi Mbak Dinan tuh kurang alamat doang, tinggal dibenerin, terus tinggal ditampilin, kasih CSS dikit lah gitu biar dipercantik. Udah challenge selesai. Itu Mas Fuad ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Fahrudin juga. Minggu lusa siap-siap ya Mbak Dinan ya, challenge ya. Insya Allah Pak. Sir Icak. Oke, gimana ya, Mas? Pak? Gimana? Izin lift Pak. Mau beli makan Pak. Oh, ya jam 9 baru beli makan. Ya, boleh, nggak apa-apa. Ya Pak. Kasih Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini udah di ujung ini juga ya, nggak apa-apa. Oke, jadi gitu teman-teman. Ya, jangan malu bertanya. Tanya aja kalau error gitu. Selama saya masih bisa menjawab, saya jawab gitu. Oke, silakan ada yang mau bertanya lagi, diskusi lagi boleh. Oke, ada lagi yang mau bertanya, mau diskusi perihal kuliah, perihal apapun, atau oke, database itu untuk berapa web? Wah ini unik nih, Mas Andri yang mana? Ada dua nih soalnya. Mas Andri, satu database itu bisa dipakai di beberapa website gitu, nggak apa-apa bisa. Tapi biasanya yang kita lakukan itu satu DB ya, satu web ya, lebih enak gitu soalnya. Gitu. Kalau kita hosting biasanya, oh iya sama-sama Mas Kevin. Kalau kita hosting ya biasanya tuh DB-nya kan dikasih user ya, dikasih password gitu. Nah itu misalkan kita sebentar saya kok lupa ya. Kalau pakai VPS gimana ya? Tapi setahu saya bisa digunakan beberapa web, cuman rekomendasinya ya 1 DB 1 web ya. Nah, gimana kalau saya membuat website lain ingin mengakses website utama, DB utama, biasanya itu pakai API namanya. Sama seperti Mas Andri punya Tokopedia. Tokopedia itu kan nggak punya PLN, nggak punya pesawat. Tapi kita bisa pesan kan, bisa pesan pesawat, bisa bayar PLN di Tokopedia, ya enggak? Nah itu pakai yang namanya API itu ya, web service API gitu. Ya, dari Tokopedia mengakses database yang diizinkan oleh pihak pesawat misalkan, ya, gitu. Jadi si Topet ini tidak mengakses seluruh datanya, cuman intinya hanya mengambil
data yang diizinkan lah gitu ya, pakai API. Nanti kita akan ketemu API juga ya di semester berapa? 6 kayaknya, masih lama ya. Masih lama. Gitu Mas Andri. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Saya juga kalau sepengalaman saya ya, kalau saya membuat satu website 1 DB ya. Kalau misalkan mau diambil web lain ya saya beri API-nya aja gitu. Gimana Mas Fuad? Silahkan. Ya Pak, sedikit lagi. Ini saya buat database yang kemarin itu dia menyatu ke indeksnya, koneksinya itu bersatu dengan indeks. Apa kan tadi Bapak contohnya itu beda filenya kan? Misalkan filenya. Kalau ini saya satukan file koneksinya ke indeks ke PHP utama dengan harapan tidak terlalu banyak file-file yang ketembaran. Itu efektifnya bagaimana Pak? Memang harus dipisah atau disatukan? Paham. Oke. Lebih enak dipisah gitu. Lebih enak bisa kita pisahkan proses query-nya dengan proses view-nya dipisah. Tuh, lebih enak gitu. Malah biasanya kalau kita input data di misalkan Dapcodex ya kalau guru ya. Itu kan banyak banget inputan tuh ya. Masa kita satu tampilan koneksi PHP itu banyak inputan enggak, tapi biasanya tuh satu view inputan, satu file gitu ya, satu file. Misal input siswa.php, ada input guru.php gitu misalkan. Ya. Dipisah-pisah lebih rapi. Gitu. Memang akan lebih banyak file, tapi lebih baik seperti itu. Nah, nantinya kalau udah di semester 3 ya, ada yang namanya pemrograman framework ya. Nanti file yang ditemui Mas Fuad akan lebih banyak ya. Ada yang lebih susah lagi dari ini. Gitu. Lebih mudah mungkin terdeteksi juga Pak ya kalau dipisah. Iya, betul. Jadi errornya di mana? Oh, di file ini jelas, enak gitu. Coba bayangkan kalau ada 10.000 baris ya, kita gabungin satu kan banyak ya, penuh banyak. Tapi kalau kita pisah-pisah lebih rapi. Input gitu, delete gitu. Ada bagiannya masing-masing gitu. Kalau di semester depan ya ada yang namanya method atau function ya. Nanti bagian input ditaruh di function input gitu. Ya. Ya masih ada pemrograman web level lanjut ada. Semakin bingung nanti. Iya, mantap nih. Tapi apakah dengan natif apakah bisa dibuat website? Ya bisa-bisa aja. Itu cuman untuk security kan masih kurang ya. Masih kurang banget. Tapi untuk website ringan bisa-bisa aja boleh. Web profile misalkan. Udah bisa juga web profile. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah rekomendasinya sih dipisah-pisah filenya. Misalkan Mas Fuad, tadi kan ada tampilan, misalkan aja ya, misalkan ada tampilan input data siswa, input data guru, input data mata pelajaran. Nah itu nanti formnya itu dipisah. Yang input siswa ke input siswa.php ya, form action ya, kan ada form action method ya yang atas. Yang guru masuknya ke input guru.php misalkan ya. Gitu Mas Fuad. Itu apa terdeteksi pada saat di inspection yang developer itu? Apa terdeteksi file-file yang banyak tadi itu atau tidak bakalan terdeteksi? Iya, terdeteksi. Saya ambil contoh aja deh ya. Saya ambil contoh nyatanya aja. Ini salah satu file, ini masih belum seberapa ini ya, masih sedikit gitu. Ada yang namanya ini framework mana ya? Misalnya ini deh inventory. Ya, ini filenya banyak sekali ya. Bahkan untuk view ya, ini adalah tampilan view barang, view customer, ya, view pengguna ya. Di dalam view satu folder ada 4 barang customer ada 4 kali segini gitu. Belum ditambah
controller, ada banyak, ditambah config. Kalau yang di dalam websitenya Pak, enggak bakalan kelihatan. Misalnya kalau sudah Enggak. jadi website. Enggak, aman, insya Allah aman. Aman aja Pak ya. Iya, aman aja. Gitu. Selama Mas Fuad enggak memberikan password dan user ke orang lain ya. Insya Allah aman. Ya Pak, terima kasih. Oke, mantap nih. Bismillah. Atau jangan kan Mas Fuad punya misi pribadi, mau bikin apa gitu sebenarnya. Ada punya misi gitu. Ya belajar dulu Pak, masih banyak yang belum tahu. Oke, ya dipantau terus ya. Terima kasih Pak. Oke, saya tidak memaksakan teman-teman bisa ngoding kok, enggak. Kalau misalkan bisa ngoding ya alhamdulillah. Itu, tapi kalau misalkan belum bisa ngoding, ya di SI kan cabangnya banyak ya, nggak cuma ngoding ya. AI, manajemen, data, UI UX, desain, ya banyak gitu ya. Jadi sama seperti kita nggak bisa maksain orang untuk belajar matematika gitu kan. Tapi kan ada banyak ya, ada IPA, kimia misalkan tadi ya, kimia, ada biologi, ada IPS, geografi misalkan gitu. Enggak apa-apa, aman. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan atau saya tutup? Silakan. Kita jumpa lagi hari Sabtu. Semoga nggak nabrak ya sama bahasa Indonesia. Kalau nabrak ya kita jam 8 aja mulainya ya. Tapi kalau nggak nabrak kita mulai jam 7:30. Saya belum dapat jadwal dari ini, dari akademik ya. Jadi belum tahu apakah nabrak atau enggak. Semoga sih enggak ya. Tapi ya nabrak jam 8 deh. Pulangnya saya dari kantor jam 10, jangan-jangan malam mingguan di kantor. Oke, mungkin cukup ya 9.15 ini saya akhiri ya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan penjelasan ya. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi. Kalau ada yang susah juga silahkan bertanya aja, nggak apa-apa. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Richard. Oke, sampai jumpa lagi di hari Sabtu malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Saya tunggu challenge-nya teman-teman ya. Dadah.